Selain bikin seger dan teksturnya menarik, tomat ini juga nambah volume, sambalnya jadi banyak dan ekonomis pastinya. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin sambal goreng tomat ya, menggunakan terasi juga. Nah, sambal ini pastinya serba guna, bisa untuk temenin ayam goreng, nasi rames, ketupat lebaran, atau bisa cocok buat apapun. Dan karena sambal ini digoreng, udah pasti dia akan lebih awet dibandingkan sambal yang nggak digoreng ya. Jadi kalian juga bisa buat nyetok di dalam kulkas. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Nah, di sini bahan utamanya aku akan gunakan tomat, cabai merah Tanjung. Cabai merah Tanjung ini dia yang butek ya. Jadi bukan yang mengkilap, bisa juga diganti sama cabai merah keriting dan juga cabai rawit merah. Untuk perbandingan cabai rawit merah dan cabai merahnya itu bisa kalian sesuaikan. Kalau yang suka lebih pedas, cabai rawitnya dibanyakin. Terus juga kita akan perlu bawang putih, bawang merah, terasi, daun jeruk serta jeruk limau. Ini opsional. Kalau mau langsung dimakan kita bisa peres. Oke, langsung aja. Pertama, ini kita perlu panaskan minyak ya. Kita akan goreng bahan-bahannya. Sambil nunggu minyaknya panas, ini aku akan potong-potong bawang putih dan bawang merah besar-besar ya. Ini tujuannya supaya nanti matangnya lebih merata. Lalu pertama kita akan goreng bawang-bawangnya dulu ya. Kalau kalian bikinnya dikit mau dicampur langsung sama cabai-cabainya juga bisa ya. Tapi kalau mau lebih merata digorengnya satu-satu seperti ini. Oke, kalau udah seperti ini tinggal kita angkat aja, sisihkan. Ini aku mau langsung masukin aja ke food processor karena nanti kita akan olahnya menggunakan food processor. Lalu kalau sudah, ini kita siapkan cabainya ya. Sama cabainya juga kita akan iris-iris. Pertama kalau cabai utuh itu dia suka meledak ya, dan juga biar lunaknya matangnya lebih cepat. Ini kita iris-iris. Untuk cabai rawit cukup dibelah dua aja. Lalu cabainya juga sama cabai rawitnya ini tinggal digoreng. Tapi jangan lupa untuk menggoreng cabai ini kita perlu kecilkan apinya sedikit supaya cabainya lunak tapi dia nggak gosong ya. Warnanya juga kalau menggunakan api kecil ini bakalan lebih cerah. Sambil nunggu cabainya empuk, ini untuk bawang putih, bawang merah, aku akan tambahin sama terasi ya. Khususnya kalau kalian menggunakan terasi yang besar, ini terasinya sama bawangnya perlu kita haluskan dulu supaya nanti terasinya teksturnya nggak ganggu ya. Kalau sudah seperti ini, cabainya yang tadi kita goreng, tuh kalian bisa lihat ya, cabai rawit, cabai merahnya ini dia udah empuk tapi warnanya nggak gosong. Ini kita akan gabungkan ke food processor tadi. Terus ini kita halusin aja sesuai selera ya, cuman aku suka cukup halus karena nanti teksturnya kita akan dapetin dari tomat. Tuh, udah sampai kayak gini, ini sekarang kita sisihkan dulu, kita siapkan tomatnya. Untuk tomatnya aku nggak akan halusin pakai food processor ya, kita hanya akan potong-potong kotak-kotak seperti ini. Kalau tadi mau digoreng bareng terus dihalusin, itu bisa, tapi biasa nanti tekstur dari sambelnya dia lebih kayak lengket kan, tomat itu dia banyak air. Terus juga yang aku suka dengan tomat nggak dihalusin, nanti kita dapet tekstur dari tomatnya. Secara penampilan juga lebih menarik. Tomatnya udah dipotong-potong, ini tinggal kita goreng di sisa minyak yang tadi kita goreng bawang, cabai dan lain-lain. Untuk goreng tomat ini kita pakai api besar aja ya, karena tomat itu dia airnya banyak banget. Terus kita akan goreng sesaat, bisa kelihatan sampai minyaknya juga ini dia ikut berwarna merah ya. Terus tomatnya juga udah agak kering, pastinya juga wangi. Dan kalau udah, untuk campuran cabainya ini tinggal kita gabungin. Terus untuk aroma, aku mau tambahin juga sama daun jeruk. Dan yang nggak boleh ketinggalan pastinya bumbu-bumbu ya. Di sini aku kasih garam, gula, dan juga penyedap. Di sini aku pakai kaldu jamur. Kalau untuk sambal gini jangan pakai kaldu ayam. Itu rasanya nanti takutnya malah jadi aneh. Jadi kalau misalnya nggak ada kaldu jamur, mau gurih, pakai micin aja lebih cocok. Kalau udah, ini kita perlu masak sesaat, tapi ingat apinya jangan terlalu besar ya, nanti dia bakalan gosong takutnya. Nah, kalau udah agak menyatu kayak gini, ini sebenarnya tomat itu kan dia udah mengandung banyak air ya, kita nggak perlu tambah air juga nggak apa-apa, cuman mungkin kalau takut gosong dan lain-lain, ini kita bisa tambah dikit banget air ya. Dan sambil kita terus masak di api kecil. Kalau misalnya kalian buat makannya langsung, itu mau lebih cair dari ini, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau bikin sambal yang untuk disimpan, pastinya lebih baik. Memang kandungan airnya itu dia sedikit, tapi minyaknya juga banyak. Itu yang akan bikin awet.
Ini pastinya sambal ya, pedas, gurih, manisnya juga berasa, dan yang ciri khas dari tomat dia ada asamnya juga. Terus selain pedas, selain asin, gurihnya cukup, yang nggak kalah penting juga aromanya kalau kita bikin sambal ya. Bawangnya juga harus pas, karena kalau kebanyakan juga kurang cocok pastinya. Kalau kurang juga bikin rasanya jadi monoton. Di sini juga kita tambahin terasi, itu yang bakalan bikin makan nanti pastinya makin lahap. Lalu ini kalau misalnya kalian mau langsung disajikan bisa pakai perasan juga jeruk limau. Cuman kalau untuk disimpan mungkin nggak usah juga nggak apa-apa karena udah seger juga rasanya. Oh ya, dengan kita menambahkan tomat, pastinya ini bisa bikin sambal yang volumenya jadi lebih banyak. Ini juga kita bikin satu resep, yang by the way udah aku tulis semua resep lengkapnya di description box. Ini kita bisa dapat 2 toples yang besar kayak gini. Terus juga untuk penyimpanan, untuk sambal tomat ini wajib di dalam kulkas ya. Kalau di dalam kulkas mungkin bisa 1-2 minggu. Dan kalau di freezer udah pasti lebih tahan lama lagi, bisa 1-2 bulan. Dengan catatan tadi kita masaknya bener ya, jadi minyaknya juga cukup banyak, masaknya juga cukup lama sehingga kandungan airnya sedikit. Jarnya ini juga harus steril dan juga rapet nutupnya ya, jadi nanti kalau ditaruh kulkas juga nggak terkena kontaminasi. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa juga ya untuk komen di bawah, mungkin buat teman-teman yang punya pengalaman membuat sambal dalam kemasan, mau share atau misalnya mau request resep sambal lain, boleh banget ya. Kalau recook, tag Devina Hermawan @devispantry di Instagram. Jangan lupa subscribe, like, share, stay tune terus, and see you in the next video.